Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurulisa Salsabila dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Kali ini saya ingin memaparkan satu materi yang berjudul Strategi Pemasaran Bisnis. Yang pertama, pengertian pasar dan pemasaran. Pasar secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini menunjukkan bahwa pasar memiliki tempat atau lokasi sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Yang kedua, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga dan suatu waktu tertentu. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, selera. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, faktor khusus. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa adalah yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga input. Yang kelima, tujuan perusahaan. Dan yang keenam, faktor khusus. Selanjutnya, jenis struktur pasar yang bisa dikelompokkan ke dalam yang pertama, pasar persaingan sempurna. Suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama, sehingga setiap produsen memiliki perlengkapan sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran relatif sama besarnya. Penduduk yang dihasilkan, produk yang dihasilkan berbeda corak, sehingga secara fisikuda dibedakan antara produk suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, pasar oligopoli. Secara struktur, pasar yang hanya terdapat sedikit penjual, barang yang dihasilkan adalah barang standar. Yang keempat, pasar monopoli. Struktur pasar di mana hanya ada satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan pada kegiatan pemasaran, yaitu analisis pasar. Suatu proses penilaian yang meliputi segmentasi pasar, riset pemasaran, dan jumlah peramal penjual produk. Dalam strategi pemasaran dapat digunakan rumus SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kelemahan. Yang ketiga, ancaman. Selanjutnya, bauran pemasaran adalah kombinasi produk, harga, promosi, kegiatan distribusi, dan orang. Hal ini dapat dilepaskan dari evaluasi rumus P5, yaitu produk, price, place, promotion, and personal. Selanjutnya, tujuan kegiatan pemasaran. Yang pertama, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran pada suatu perusahaan adalah yang pertama, lingkungan mikro. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu perusahaan, pemasakan, para perantara pemasaran, para pelanggan, para pesaing, dan masyarakat umum. Selanjutnya, lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan, yaitu lingkungan demografis atau kependudukan, lingkungan ekonomi,
lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, lingkungan ekonomi dan fisik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.